Halo Genjoter, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian masih bisa tetap santuy. Oke, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Innocent. Film ini menceritakan para biarawati yang hamil massal di sebuah biara tanpa seorang ayah. Nah, bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Oke lah, daripada kebanyakan dengar ocehan saya, mending langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. You're a superhero. Awal film memperlihatkan para biarawati yang sedang doa pagi. Lalu ketika selesai, terlihat seorang suster yang bernama Teresa diam-diam menyelinap keluar dari biara. Dia kemudian memberikan imbalan kepada sekelompok anak jalanan yatim piatu agar bisa membawa dirinya untuk pergi mencari seorang dokter. Sesampainya dia di unit medis Palang Merah Prancis, suster itu meminta bantuan agar ikut dengan dia ke biara karena ada seorang suster yang sedang sakit. Karena suster ini menggunakan bahasa Polandia, seorang petugas wanita yang bernama Matilda langsung menyuruh suster itu untuk menuju ke Palang Merah Polandia dan meminta bantuan dengan mereka. Tapi ketika jam istirahat, Matilda yang lagi sempat ini tidak sengaja melihat suster yang sedang berlutut layaknya seorang yang lagi memohon dari balik jendela. Dia akhirnya luluh dan memutuskan untuk membantunya. Setibanya mereka di biara, Matilda langsung dibawa menuju ke kamar Suster Sofia. Di sana terlihat kepala biarawati yang biasa dipanggil ibu, beserta Suster Maria sedang menemani Sofia. Ibu biarawati ini memberitahu Matilda bahwa suster yang sedang hamil telah diusir oleh keluarganya. Lalu dia ditampung dan ditolong oleh biara. Dengan cepat, Matilda pun langsung memeriksa kandungan Sofia. Dan ternyata kandungan Sofia mengalami posisi sungsang. Matilda langsung bertindak melakukan operasi cesar saat itu juga. Dan operasi pun berjalan dengan lancar. Setelah selesai dan saat Matilda akan pulang, dia mengatakan kalau besok dia akan kembali untuk membawakan beberapa obat untuk Sofia. Awalnya Suster Maria menolaknya, sebab seharusnya orang dari luar tidak boleh keluar masuk ke dalam biara. Namun akhirnya Matilda berhasil meyakinkan Maria, dan dia akan kembali lagi besok nanti. Dan Matilda pun pulang ke unit medisnya. Sementara itu, Teresa mendapatkan masalah dengan ibu biara karena telah membawa seorang dokter dari luar masuk ke dalam biara tanpa izin darinya. Dan di sini terungkap bahwa ada seorang suster lainnya meninggal dunia 2 bulan yang lalu akibat keguguran setelah gagal mendapatkan perawatan medis. Besoknya saat sedang doa pagi, Maria membantu Matilda masuk ke dalam biara lagi. Matilda datang untuk memberikan obat dan memeriksa keadaan Sofia. Dia lalu meminta untuk melihat keadaan bayi tersebut. Akan tetapi Maria memberitahukan kalau bayi yang dimaksud telah diadopsi oleh keluarga yang membutuhkan momongan. Saat hendak pulang, mereka melihat salah satu biarawati lainnya yang bernama Anna sedang merintih kesakitan hingga membuat dirinya tak mampu lagi untuk berjalan. Matilda langsung mendekat untuk membantunya, dan kejadian itu menarik perhatian ibu biarawati yang kebetulan di sana. Matilda pun dipanggil untuk menghadap dirinya. Dan pada momen inilah, ibu biarawati memberitahukan kepada Matilda bahwa para biarawati yang tengah hamil itu merupakan korban rudal daging kulit dari tentara. Matilda juga menyarankan untuk segera menghubungi Palang Merah Polandia. Tetapi saran itu ditolak karena khawatir jika berita tentang biarawati yang hamil secara massal justru akan menyebabkan penutupan biara. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membiarkan Matilda yang membantu para biarawati tengah hamil. Tapi dengan syarat Matilda harus merahasiakan semua ini dari siapapun. Malamnya Matilda pergi minum-minum ke bar dengan Samuel yang merupakan kepala dokter di tempatnya bertugas. Setelah itu Samuel mengantar Matilda untuk kembali ke kediamannya. Dan karena terbawa suasana, mereka pun melakukan pergencetan ria. Keesokan harinya Matilda kembali ke biara untuk memeriksa kandungan para suster di sana. Dan dari sekian banyak suster yang ada, hanya ada beberapa saja yang bersedia diperiksa. Dan beberapa yang lainnya enggan diperiksa oleh Matilda. Itu alasannya bahwa mereka tidak boleh menunjukkan tubuh mereka, apalagi disentuh oleh siapapun. Dan Matilda pun pulang dengan wajah yang sangat bete. Di perjalanan, Matilda diberhentikan oleh sekelompok tentara di sana. Mereka memeriksa dokumen dan barang bawaan Matilda. Lalu mereka berniat memperkaos Matilda secara bergantian. Beruntungnya atasan mereka datang sebelum sempat digenjot. Dia pun menyuruh Matilda untuk putar balik dan pulang saat matahari sudah bersinar terang. Sesampainya dia di biara,
Suster Maria memberikan sebuah kamar dan dia pun beristirahat di sana. Keesokan harinya Biara didatangi sekelompok tentara. Mereka meyakini kalau Biara menyembunyikan beberapa musuh. Ketika mereka hendak maksa masuk, Matilda pun muncul dan dia mengatakan kalau Biara sedang dikarantina dikarenakan mereka mengalami epidemi tifus. Setelah mendengar itu, para tentara memilih pergi meninggalkan Biara karena takut tertular. Dan saat Matilda hendak pulang, para biarawati menghampiri dirinya untuk berterima kasih karena telah menyelamatkannya barusan. Kini mereka jauh menghargai keberadaan Matilda. Lalu saat Matilda sampai ke tempat kerjanya, dia ditegur oleh atasannya karena sering terlambat dan menghilang tanpa izin. Dia juga diancam akan dipulangkan dari misi ini jika dia kembali mengulangi kesalahannya. Keesokan harinya Matilda kembali ke Biara dengan menggunakan sepeda karena takut dicurigai atasannya. Dia pun memeriksa semua suster di sana. Dan malamnya, salah satu di antara mereka mendengar rintihan di balik kamar tidurnya. Ternyata ada salah satu biarawati yang secara mengejutkan telah melahirkan secara tidak sadar. Dan anehnya, biarawati ini tidak menyadari kalau dirinya sedang hamil selama ini. Awalnya Maria ingin memberitahukan kelahiran bayi yang diberi nama Helena ini kepada ibu biarawati. Tapi Matilda meminta agar tidak segera memberitahukannya untuk sementara waktu agar dia bisa fokus perawatan bayi. Lalu Matilda memberikan bayi itu kepada Sofia karena sang ibu ASINya tidak keluar. Sofia pun terlihat begitu senang saat itu. Ketika Matilda kembali ke unit medis, dia mendapatkan kabar mengejutkan dari atasannya. Kalau setengah dari unitnya akan dipindah ke Berlin, sedangkan sisanya akan dikembalikan ke Prancis pada akhir bulan depan. Matilda pun nampak sangat bersedih, karena itu berarti sebentar lagi dia akan berpisah dengan para biarawati yang masih sangat membutuhkan tenaganya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Suster Maria menghubungi Matilda untuk meminta bantuan darinya karena ada beberapa suster yang akan segera melahirkan. Karena kondisi yang sangat mendesak, akhirnya Matilda memberitahukan Samuel tentang apa yang selamanya ini dia lakukan. Dia juga meminta agar Samuel untuk ikut pergi membantunya. Sesampai di Biara, Matilda langsung meyakinkan mereka kalau rekannya Samuel akan merahasiakan apapun yang terjadi di Biara. Akhirnya mereka diizinkan untuk membantu para biarawati melakukan persalinan. Setelah membantu persalinan, Matilda kemudian pergi menjumpai Helena yang selama ini keberadaannya dirahasiakan dari ibu biarawati. Tiba-tiba ibu biarawati masuk dan menemukan bayi itu. Dia nampak sangat kesal karena telah dibohongi. Dan saat Sofia sedang menyiapkan makanan di dapur, dia melihat ibu biarawati yang keluar dengan membawa Helena. Dia pun membuntutinya. Dan betapa terkejutnya ketika dia mengetahui bahwa selama ini ibu biarawati hanya meletakkan bayi yang baru lahir itu di tepi jalan menuju perdesaan. Perasaannya pun hancur seketika. Dia hanya bisa menangis dalam perjalanan pulang. Dan sesampai di Biara, Sofia yang putus asa dan terlampau sedih memutuskan melakukan bundir dengan cara melompat dari lantai atas. Hal itu pun membuat Matilda merasa sedih. Setelah Sofia dimakamkan, Suster Maria pergi menemui keluarga Sofia untuk melaporkan kematian Sofia. Dan di sini Maria mendapati fakta bahwa ibu biarawati sama sekali tidak pernah menyerahkan bayi Sofia sebelumnya kepada pihak orang tua yang ditinggalkan. Dan Maria sadar kalau selama ini ibu biarawati tidak jujur tentang nasib bayi-bayi tersebut. Setiba di Biara, Suster Maria pun menanyai hal ini kepada ibu biarawati. Lalu ibu biarawati menjawab bahwa dia mempercayakan bayi-bayi itu kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan menjaga anak-anak itu. Di sisi lain, Matilda dan unit medisnya nampak sedang bersiap-siap untuk meninggalkan lokasi mereka. Sementara itu, anak-anak yatim piatu juga merasakan sedih karena Matilda dan tim medisnya akan pergi. Alasan mereka bersedih karena Matilda dan tim medis sering membantu mereka dengan makanan gratis. Beberapa saat, Suster Maria datang membawa bayi-bayi yang baru lahir dalam upaya melindungi mereka dari incaran ibu biarawati. Lalu tiba-tiba terlintas di pikiran Matilda bahwa para biarawati itu bisa memulai merawat banyak anak-anak ini
dengan cara merubah fungsi biara menjadi sebuah panti asuhan, yang mana ide tersebut bisa menjadi cara agar pihak biara dapat menghindari pertanyaan tentang di mana asal-usul semua bayi yang ada di biara. Lantas Maria dan Matilda pun kembali lagi ke biara sambil membawa bayi-bayi tersebut beserta para anak-anak yatim piatu. Mereka langsung menyampaikan ide tersebut kepada ibu biara dan para biawati yang sedang sarapan itu. Ibu biara pun dengan terpaksa harus menerima ide tersebut. 3 bulan kemudian, kini biara menjadi lebih ceria dan berwarna semenjak adanya anak-anak hidup di dalamnya. Dan di akhir film, terlihat seorang fotografer yang sedang memotret para biarawati beserta bayi-bayi yang baru lahir dan terlihat sangat bahagia. Mereka mengirimkan surat beserta foto itu kepada Matilda. Dan tak lupa, mereka mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Matilda karena berkat bantuannya, kini keadaan biara kembali hidup dan membaik. Dan film pun tamat. Oke, itulah akhir cerita dari film yang kita review kali ini. Jika kalian suka, silahkan like video ini. Jangan lupa subscribe juga channel ini. Nyalakan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan pada updatean video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye.